Bab 1274, Teknik Dou Kelas Tian. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa bergetar di sekujur tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagi Anda untuk mengisi kembali aura spiritual esensi Anda? Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru berjalan ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiao Yan secara alami dapat merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Segera, dia berbicara dengan gembira. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia memandang Xiao Yan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek obat Soul Baby Fruit tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensi saya sekali lagi pulih ke puncak. Kalau begitu masalah memurnikan tubuh bisa dimulaikan. Xiao Yan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan yang berbeda. Yao Lao menjawab dengan tersenyum. Anda bisa yakin. Murid ini telah mengumpulkan semua bahan-bahan ini selama tahun-tahun ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Sebuah pil obat besar mata naga berputar dan menetes. Aroma pil yang begitu kaya, tidak mungkin untuk dipulihkan, menyebar dari dalamnya. Ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini adalah pil obat tingkat 8. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Ya apalagi, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil lightning. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna petir pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan senang dan berkata, keterampilan alkemis Anda tidak diabaikan selama bertahun-tahun ini. Haha, orang tua, kamu dapat yakin tentang ini. Xiao Yan juga merupakan juara pil gathering. Dia tidak lebih buruk darimu ketika kamu masih muda. Feng Zunze membelai jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini adalah pil sekering darah penumbuh tulang. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikan ke botol giok dan yang terakhir perlahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Mungkin kurang dalam kuantitas tetapi itu akan sangat berguna. Xiao Yan tersenyum berkata. Ini secara alami adalah darah esensi yang telah disempurnakan Xiao Yan dari tulang Heaven Demon Phoenix saat itu. Adapun kerangka, aku punya satu yang termasuk dalam puncak kelas Douzong. Xiao Yan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang disegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara ketiga bahan ini yang membuat Xiao Yan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Douzong. Namun, dengan naiknya levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi mampu menarik perhatian Xiao Yan. Jika itu adalah kerangka, aku punya satu milik Duzun bintang 4 di sini. Feng Zunze di samping tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Sebuah fluoresensi samar mengalir di atas tubuh kerangka. Ini adalah musuhku di masa lalu. Dia kemudian meninggal di tangan saya. Saya takut tidak ada yang akan berurusan dengan mayatnya, jadi saya akhirnya membantunya menyimpannya. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunze.
Tampaknya Feng Zunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami saring dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen pulih ke kekuatan puncaknya sebelumnya. Namun, aku ingin tahu apakah dia akan mampu menembus kelas Dou Zun dan mencapai kelas Dou Sheng. Feng Zunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit, Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dou Zun dan Dou Sheng adalah dua level yang sama sekali berbeda. Seorang elit Dou Zun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Dou Sheng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat dasar dari dataran tengah, elit Dou Zun dapat dianggap sedikit tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Dou Sheng sama sekali berbeda. Ambil saja Xiao Yan sebagai contoh. Meskipun dia memiliki tiba di dataran tengah selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan elit Dou Sheng yang asli. Tentu saja, prasyaratnya adalah tidak ada kerangka Dou Sheng yang ditemui Xiao Yan di reruntuhan kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit sisa roh elit Dou Sheng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan menyebabkan Xiao Yan, hantu tuas Haixing dan para ahli lainnya tampak sangat menyedihkan. Mereka hampir berakhir jatuh dalam situasi yang tidak terduga. Melalui kasus ini, adalah mungkin untuk secara samar-samar mengamati betapa menakutkannya Dou Sheng yang asli. Level itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah terkumpul, kita harus bertindak besok. Semakin awal Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit pavilion bintang jatuh yang perlu khawatir tentang balas dendam oleh Hall of Soul. Aula cabang aula jiwa dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian yang begitu besar. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Ya, Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tetapi jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memurnikan tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena sudah terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. 3 tulang rusuk secara alami adalah yang dicabut Xiao Yan dari kerangkanya. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Dou kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke pavilion bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan cermat karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah aula jiwa yang akan segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Ketika dihadapkan dengan faksi besar seperti itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang adalah dengan berlatih teknik Dou kelas tinggi. Teknik Dou kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang diciptakan ketika kerangka Dou Sheng telah melepaskan teknik Dou kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa dingin saat masuk ke tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan sejuk, memberikan perasaan yang sangat indah. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter-karakter ini luar biasa misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia ingat karakter misterius itu di benaknya tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuknya dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali ketika menyentuh tulang rusuk.
Xiao Yan langsung terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia memikirkan hal ini. Api ungu coklat melengkung dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu melilit 3 tulang rusuk seperti batu giok putih. Suhu yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Desis-mendesis. Nyala api yang menakutkan dengan gila-gilaan memanggang tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Xiao Yan tidak terkejut dengan situasi ini. Jika begitu mudah untuk memecahkan segel yang ditempatkan oleh seorang elit Du Sheng, itu akan tampak seperti permainan anak-anak. Xiao Yan mempertahankan suasana hati yang tenang. Dia terus membiarkan 3000 Lotus Heart Flame untuk terus memanggang 3 tulang rusuk. Dia perlahan menutup matanya dan benar-benar langsung memasuki mode pelatihannya. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga samar-samar memancarkan cahaya redup. Memanggang ini berlanjut dari malam hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah pembakaran gila-gilaan oleh 3000 Lotus Heart Flame, ketiga tulang rusuk itu sedikit demi sedikit berubah. Jenis warna putih giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna emas gelap tua menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya keemasan. Ci! Suara aneh dari cairan yang mengalir tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruangan yang sunyi. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga perlahan terbuka pada saat ini. Matanya melihat ke arah api di depannya sebelum menjadi terkejut. Nyala api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap yang aneh tetap. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api. Tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Xiao Yan bergumam pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak kering. Tangannya terulur dengan lembut. Setelah itu, ia mencapai api dan berhenti sejenak. Akhirnya, 1 jari dimasukkan ke dalam cairan emas gelap. Desis-mendesis. Jari Xiao Yan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan intens. Setelah itu dengan kuat berputar di sekitar jari Xiao Yan. Itu melilit seluruh tangannya dalam sekejap. Mendesis, cairan emas gelap melilit tangan kanan Xiao Yan. Rasa sakit yang hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditransmisikan dari telapak tangannya. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas gelap, tangannya benar-benar mulai bergoyang aneh. Suara tulang yang ditekan bersama itu juga dipancarkan. Tanganku akan lumpuh. Perasaan meremas menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa tangannya akan diremas sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba berhenti. Cairan emas gelap juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk terpana oleh pemandangan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Ini adalah telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Bab 1275, Sen, Shengze, Zhao Hua. Bang! Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiao Yan. Jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini. Segera, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada dalam alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada kekuatan hidup sedikit pun di dalam ruang kosong ini. Mata Xiao Yan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu.
Xiao Yan pada dasarnya tidak dapat merasakan sedikit pun aura atau jejak Do Qi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanya orang biasa. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pandangannya ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin serius. Bagaimana mungkin orang biasa muncul di tempat misterius seperti ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini harus menjadi pemilik sebenarnya dari sisa itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini juga bukan elit asli Dou Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah sebuah fragmen memorinya. Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia secara alami tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sosok ini tidak melirik Xiao Yan. Segera setelah yang terakhir memasuki alam ini, suara seperti air yang tenang perlahan bergema di dalam ruang ini. Telapak penciptaan surga hebat, teknik Dou tingkat rendah kelas Tian. Itu dibuat oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah ketika dia mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara sendiri. Teknik Dou kelas Tian, melampaui yang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh orang suci ini di dalam tulang, Anda dapat dianggap sebagai orang yang memiliki afinitas. Karena Anda telah mendapatkan tulang, tangan Anda seharusnya disempurnakan oleh air liur roh emas. Ingat, Great Heaven Creation Palm hanya dapat berhasil digunakan oleh tangan yang telah disempurnakan. Kalau tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balasan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya adalah apa yang disebut air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sendiri. Memang layak menjadi teknik Dou kelas Tian. Ini sebenarnya membutuhkan proses ini untuk mendapatkan warisan yang lengkap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut Great Heaven Creation Palm ini, bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. The Great Heaven Creation Palm memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya redup tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah menjadi transparan. Ini mengungkapkan rute vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap melintas melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah rute meridian dari Great Heaven Creation Palm. Kegembiraan tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia buru-buru memusatkan pikirannya dan dengan tegas mengingat rute energi di dalam pikirannya. Rute vena itu diedarkan beberapa kali sebelum perlahan memudar. Untungnya, rute sirkulasi ini sudah diingat dengan kuat di benak Xiao Yan. Setelah rute vena memudar, cahaya bersinar di dalam tubuh sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan menjadi cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan mendarat dengan keras di ruang kosong. Bang! Telapak tangan jatuh dan energi yang menakutkan segera tersapu seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Setelah itu tersebar terpisah dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya tampak seperti kaca yang dihamburkan dengan paksa. Itu hancur hampir seketika. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di dalam matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke arah sosok di dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Shen Zhao Hua, ciptaan.
Sebuah suara samar tiba-tiba bergema dalam pikiran Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga berangsur-angsur memudar di dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Sosok terakhir yang ditinggalkan oleh seorang elit Du Sheng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap menyerbu dan menghancurkan tubuhnya. Xiao mata Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Napas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, "Santo Zhao Hua." Xiao Yan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa tangan kanannya saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, Xiao Yan mulai berkeliaran di sekitar tangan kanannya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanan tampaknya telah dibuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan mengingat sedikit saat dia melihat pasangan ini melingkari pembuluh darah kecil. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalur yang dilalui vena berada pada posisi paling kritis. Dengan kata lain, tanpa arahan dari beberapa urat nadi yang melingkar ini, setiap upaya untuk menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung secara paksa hanya akan mengarah pada pengumpulan energi yang besar dan perkasa di satu telapak tangan tanpa bisa dilepaskan dari tubuh seseorang. Itu seperti botol menjadi semakin kembung dengan udara. Cepat atau lambat akan meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan akan benar-benar hancur. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiao Yan merasakan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Dia langsung menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi Do Sheng elit dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan jumlah vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang bermanfaat. Namun, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan Great Heaven Creation Palm ini sekarang. Mata Xiao yang samar-samar berisi tarian panas di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi di dalam peninggalan kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir telah meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiao yang melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiao yang sangat mendambakan Great Heaven Creation Palm pada hari itu. Sekarang, dia beruntung berhasil mempelajarinya. Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri tegak di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Dou Qi di dalam tubuhnya mengikuti jalur memori di dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Dou Qi diedarkan dengan sangat lambat pada awalnya. Apalagi jalannya juga cukup rumit. Cukup banyak kesalahan terjadi selama periode waktu ini. Untungnya, Xiao Yan bereaksi dengan cepat. Begitu dia menemukan bahwa jalannya salah, dia akan segera menyebarkan Dou Qi-nya. Ini mencegahnya menderita cedera apapun. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiao Yan juga secara bertahap menjadi akrab dengannya. Sekitar 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi vena sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera, dia tercengang menemukan bahwa Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir seperti air banjir. Arah alirannya adalah tangan kanannya. Sungguh kelelahan Dou Qi yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia merasakan tingkat di mana Dou Qi-nya habis. Teknik Dou Klastian ini sebenarnya adalah rakus yang tidak kenyang tidak peduli bagaimana seseorang memberinya makan. Dengan meningkatnya jumlah Dou Qi yang berkumpul di telapak tangan Xiao Yan,
cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan ketika telah melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar pada saat ini. Sungguh energi yang menakutkan. Setelah secara pribadi menggunakan Great Heaven Creation Palm ini, Xiaoyan akhirnya benar-benar memahami terornya. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah paviliun bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid dari paviliun bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini dilepaskan, kemungkinan tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan ketika dia merasakan ini. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam dan dengan paksa menghentikan kelelahan Douqi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam seukuran buah persik itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi pucat di bawah mata terkejut Xiaoyan. Itu akhirnya berubah menjadi Douqi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas panjang lega saat dia merasakan Douqi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya, mengangkat tangan kanannya dan melihat ke atas dengan mata tercengang. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Ini karena hal yang dia butuhkan untuk berlatih palm penciptaan surga agung ini sudah ditentukan oleh Shenzhou Hua itu. Oleh karena itu, kecepatan dia menguasai teknik Dou kelas Tian ini pada dasarnya jauh melebihi teknik Dou lainnya. Harus dikatakan bahwa ini memang merupakan berkah yang besar. Telapak penciptaan surga yang hebat, haha. Aku bertanya-tanya seberapa menarik ekspresi hantu tua Saising jika dia melihat teknik Dou ini saat aku bertemu dengannya lagi. Xiaoyan tersenyum sedikit setelah menggosok tangan kanannya dengan lembut. Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitamnya yang gelap. Telapak penciptaan surga yang hebat ini akan menjadi sabit yang akan mengambil nyawa hantu tua itu pada saat mereka bertemu lagi. Bab 1276, Tubuh Sempurna. Bagian dalam menara batu di belakang Gunung Paviliun Bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiaoyan mengeluarkan kerangka Douzun bintang 4 dari Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, tatapannya beralih ke Yao Lao di samping dan berbicara. Ya. Yao Lao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari keadaan pikirannya, riak tanpa sadar muncul di hatinya saat ini. Feng Tua, penyempurnaan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan periode waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya, menatap Feng Zunze di sampingnya lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa paviliun bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu Anda mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali. Wajah Feng Zunze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, paviliun bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia akan dapat memiliki beberapa kemampuan untuk menahan pembalasan oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang dibiarkan salah. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil sekering darah penumbuh tulang perlahan-lahan melayang ke arah Yao Lao. Yao Lao secara alami sangat akrab dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Gumpalan roh terbang keluar dan berlama-lama di samping Xiaoyan. Feng Zunze dan kelompok dokter peri kecil saling bertukar pandang ketika mereka melihat bahwa Xiaoyana dan Yao Chen telah dimulai.
Mereka diam-diam meninggalkan menara batu tanpa mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun yang bisa mengganggu keduanya. Semua orang mundur tanpa menyebabkan perhatian Xiao Yan terpecah. Ekspresi yang terakhir sungguh-sungguh. Dia meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum membanting telapak tangannya pada kerangka yang tergeletak di platform batu, dengan paksa membanting jiwa ke dalam kerangka. Guru, pertama-tama saya akan memperbaiki tubuh. Setelah saya berhasil, Anda akan dapat memasukinya dan menyelesaikan langkah merger. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk memperbaiki tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi dari saat dia membantu Tian Huo Zunze. Pergi! Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau di dalam botol giok keluar. Akhirnya, itu tersebar di tulang putih keabu-abuan. Segera, gelombang asap putih meletus. Suara mendesis terus muncul. Zizi! Warna merah hijau dengan cepat tersebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat melonjak keluar segera, membungkus kerangka. Darah esensi dari Heaven Demon Phoenix sangat sombong. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan untuk menggabungkan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan api surgawi untuk membakar energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka ini. Hanya dengan begitu kerangka itu akan diizinkan untuk menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Dengan pemanggangan sengit dari api ini, sedikit cahaya merah hijau juga muncul di tulang merah hijau. Meskipun demikian, suhu tinggi yang telah meresap masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk sedikit gelembung. Kadang-kadang, gelembung akan pecah dan energi yang kaya akan menyebar. Penempaan dan pemanggangan semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari sebelum Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya. Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Hah! Xiao Yan menghela napas panjang. Dia melirik Yao Lao di sampingnya dan yang terakhir mengangguk sambil tersenyum tipis. Kontrol api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berkembang sangat pesat jika dibandingkan dengan saat itu. Itu mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, bagaimanapun juga dia adalah seorang alkemis. Pil kemampuan penyempurnaan muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao. Dia baru saja menyimpan api ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia dengan kasar mematahkan lengan kanan kerangka di depan mata Yao Lao yang tidak yakin. Hah! Yao Lao kaget saat melihat aksi Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengeluarkan lengan kanan Do Sheng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno dari cincin penyimpanannya. Setelah itu disambungkan ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya setelah pemangkasan dari api Xiao Yan. Lengan Do Sheng, mata Yao Lao luar biasa.
dia melihat lengan tulang putih giok dan ekspresinya berubah. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Ya, saya telah mendapatkannya dari sisa-sisa kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini berguna, kekerasannya benar-benar memenuhi standar. Kekerasan kerangka Dou Sheng adalah sesuatu yang Xiao Yan saksikan secara pribadi. Hal ini pasti memiliki titik yang luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin baginya untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Dia juga tidak yakin apakah ada gejala sisa yang akan terjadi karenanya. Jika itu benar-benar ada, dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran semacam ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan menyatu sempurna dengannya begitu dia memasukinya. Lengan itu juga akan benar-benar menjadi miliknya di masa depan. Yao Lao sedikit mengangguk. Menempatkan lengan Dou Sheng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, karena itu adalah milik Dou Sheng, itu pasti sangat berguna. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Dou Sheng di masa depan. Setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka, Xiao Yan sekali lagi menggunakan api hati 3000 teratai untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah periode penyempurnaan yang lama, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki beberapa warna hijau merah yang menempel di atasnya. Keduanya telah benar-benar bergabung bersama di bawah pemanggangan dari 3000 Lotus Heart Flame. Guru, ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya, Yao Lao mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami sadar bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil sekering darah penumbuh tulang dari botol batu giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke kerangka. Bang! Kerangka itu bergetar hebat ketika jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka itu. Rongga mata kosong itu secara bertahap memiliki cahaya. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius sebenarnya mulai muncul di kerangka, daging tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah! Wajah Xiao Yan menjadi muram saat dia melihat daging yang bergerak cepat terbentuk di kerangka itu. Dia menjerit pelan dan api ungu yang melilit kerangka itu segera terbakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya dibakar menjadi abu. Namun, ketika abu tersebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Tingkat pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk melihat goyangan granulasi daging yang cepat. Garis tubuh manusia yang buram dengan cepat mulai terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah pemanggangan api. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao untuk sepenuhnya bergabung dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze itu, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar dapat bangkit dari mandi api. Pada saat yang sama, sebuah aula besar hitam besar merayap seperti binatang buas dari zaman kuno di dalam pegunungan yang dalam di wilayah barat dataran tengah. Riak energi menakutkan yang bisa mendinginkan hati seseorang menyebar samar-samar.
Engah, kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah di dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul. Itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Segera, mereka berlutut di langit. Suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamaan dengan itu. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan paviliun bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Hampir 100 teriakan nyaring terdengar bersamaan. Yap, mari kita bergerak. Sosok biru itu mengangguk kecil. Segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang penatua yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Daising. Pada saat ini, matanya beralih ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiaoyan, aku yang lama akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini.